Jadi kuasa hukumnya mungkin seperti apa menanggapinya bang? Kapan tuh? Kapan? Tadi siang tepatnya jam 2 bang. Kalau pantau Kuasa hukum untuk apa lagi? untuk kasusnya Kan kuasa hukum udah banyak nih. Abang bergabung maksudnya jadi bergabung gitu biar lebih kuat. Buat apa? Biar apa? Biar apa? Nggak ada yang kuat. KUHP-nya cuma satu kok. KUHP di Indonesia cuma satu. Kan gue udah bilang dari awal. Gue tuh nggak, gue risih kalau banyak-banyak pengacara. Gue risih. Kalau gue nggak biasa nangani pengacara itu kayak nasi uduk gitu loh. Gitu. Kan gue udah bilang, gue tuh pengacara paling risih. Gitu kan. Karena gue pinter gitu. Gue bukan pengacara goblok. Kalau dikumpul-kumpulin lagi pengacara banyak-banyak, seakan kan gue goblok gitu. Gitu loh. Buat apa? KUHP-nya cuma satu kok. Gue dokter hukum. Gitu. Ngapain lagi nyari pengacara? Kan gue udah bilang, gue masuk ke Novi itu, gue bilang jangan rame-rame. Ya. Jadi jangan cari-cari lagi pengacara. Yang sekarang kita pikirkan itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau dengan ngumpulin pengacara se Indonesia ini, suruh masuk semua hotman, suruh masuk ini, itu bukan nyari penyelesaian, nyari masalah. Akan berjilid-jilid nantinya. Gitu loh. Jadi, gua nggak tahu nih, baru dengar kabar dari lu nih, si Novi cari pengacara lagi. Berarti secara pribadi abang nggak setuju tuh dengan sikap Kan Novi nggak itu? setuju dong, kan gua udah bilang dari awal. Gua mau masuk ke timnya Novi karena pengacara yang sesudah-sudah katanya sudah dimundur. Oke, kalau sudah mundur gua masuk. Gitu loh. Kalau gua udah masuk dia masih cari pengacara lagi, ya berarti nggak menghargai gua dong. Gitu loh. Apa perlu? Nih gua turunin lagi pengacara dari pembasmi. Ada 1.200 orang. Kalau Novi kurang ya nggak apa-apa, asal sanggup bayarnya gua turunin 1.200. Gitu ya. Memang Sekarang ada bukan masalah itunya. Sekarang masalahnya bagaimana caranya permasalahan ini selesai gitu loh. Dan gue tadi pagi sudah WA sama Farhad Abbas, ya. Farhad Abbas sudah berbicara dengan gue panjang lebar, ya. Artinya di sini gue bilang ketum, kan gue panggil dia ketum karena kita satu partai kan kemarin. Ini bagaimana? Ada celah nggak Novi untuk didamaikan dengan si Agus? Gue panjang lebar, udah oke. Farhad Abbas pun sudah oke kok. Mau dia berdamai. Gue disuruh bikin kok draft perdamaiannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahwa si Novi membiayai Agus ya dengan uang itu, gitu loh. Dan masalah kita cabut. Kan itu, kan progres gue itu selama 2 hari 3 hari ini. Selama 2-3 hari ini gue jadi pengacara, gue datang ke Novi, tugasnya itu. Lah gue lobby Farhad Abbas, akhirnya berhasil nih, ada WA-nya, WA Farhad Abbas semua lengkap. Farhad Abbas sudah mau damai kok. Nih, Farhad Abbas sudah damai, sudah mau damai dengan kita. Nah, di WA Farhad Abbas. Nih, dari mulai sini nih. Ini WA Farhad Abbas semua. Gue bilang, kan gue udah bilang, ini nyari masalah apa nyari penyelesaian. Tapi kalau nyari panggung gue mundur nih. Gue udah terkenal sebabnya gitu loh. Itu ada kata-kata matangkan aja dulu. Iya. Jangan sampai nantinya seperti Brian tuh. Iya, maksudnya matangkan dulu, biar si Novinya nggak pulang kata dia, biar nggak balik kanan. Ini udah gue lempar ke grupnya si itu juga kok, grupnya Novi. Gitu loh. Maksudnya setuju nggak bang? Ya kan gue bilang dalam grup, kalau masalah ini mau diselesaikan, ini selesai nih. Tapi kalau mau nyari panggung nih pasti berjilid-jilid nih. Gitu loh. Gue di dalam grup gue udah bicara. Nah kalau Novi cari lagi pengacara, berarti ini masalah bukan udah bukan masalah substansi lagi nih, masalah cari panggung gitu loh. Bang, apa yang abang beri omongin ke Farhad sehingga dia mau berdamai bang? Kan kita tahu. Kan gue udah bilang Farhad, satu peser pun uang yang di Novi yang di yayasan nggak akan bisa. Biar dia berlapis-lapis sama alfilim kek, sama nasi uduk kek, sama tempe, tahu, semua gue makan. Kan gue udah bilang, gitu loh. Jadi jangan mimpi Farhad Abbas juga untuk ambil uang ini. Gitu. Farhad langsung setuju bang. Oke, kita berdamai seperti itu bang. Iya udah, dia ada WA aja. Udah oke kok sama Farhad. Silakan bikin draftnya. Kan gue bilang permohonannya. Tapi itu keinginan Novi bang atau gimana bang? Lah kan kita bicara waktu sebelum dapat kuasa, tugas kita semua itu pengacara gimana caranya si Farhad atau Agus mengikuti perjanjian awal agar dia diobati oleh Novi. Kan gitu. Kalau gue kan pengacara yang profesional, gue nggak mau cari panggung, gue maunya masalahnya cepat selesai, gue bisa cari kasus lagi yang lain. Tapi kalau cari panggung bukan gue orangnya, karena gue udah terkenal gitu loh. Kalau Novi mau cari panggung, mau berjilid-jilid, maaf bukan gue orangnya. Tapi kalau menyelesaikan masalah, gue tekan lawan, akhirnya ada jawaban, mereka mau. Bang, Bang, apakah tapi Farhad Novi- sudah pesimis bang kalau uang donasi itu nggak akan bisa kembali lagi ke Agus? Nggak bisa, termasuk ke donatur nggak bisa, gitu loh.
Karena menurut Undang-Undang nomor 6 nomor 9 tahun 1961 ya tentang donatur, Undang-Undang Yayasan tahun 2001 tentang yayasan Undang 16 ya. Undang-Undang 16 tahun 2001, itu duit itu semua hak pengelolanya di yayasan. Kalau sudah ada di yayasan itu diperkuat lagi dengan pasal 1360 KUH Perdata tentang proses transaksi. Gitu loh, diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 3 tentang perbankan. Jadi jangan di ini loh. Maksudnya gini, gue maunya kan kerja cepet. Jangan sampai gara-gara ini nama gue jadi jelek nih. Ini bendera gue nih, jangan sampai di belakang gue ada pembasmi, di belakang gue ada lawfirm kan gitu. Jangan sampai ya sekelas Firdaus ya kan, sama Hotman Paris aja geber-geberan, masa sekarang jadi dibikin kayak receh sama Novi kan gitu. Gue nggak mau kayak gitu, paham nggak? Kalau mau selesai, kalau mau tempur sama Farhat, tapi jangan rame-rame karena gue bukan pengacara cap nasi uduk gitu loh. Lo pernah nggak sih wartawan ngeliat gue rame-rame nangani masalah? Waktu kasusnya dukun aja segitu banyaknya hujatan selama setahun setengah, apa pernah gue rame-rame? Gue sendiri ngelawan segitu banyak orangnya. Jadi bukan gue jumawa karena gue sekolah pak, gitu loh. Karena gue punya pendidikan, gitu. Karena gue punya ilmu. Bang, awalnya gimana Bang Novi menghubungi Abang untuk meminta bantuan sebagai kuasa hukum atau seperti apa Bang? Kalau menghubungi sih dari awal, ya. Kalau menghubungi itu gue bilang gue dari awal. Kalau menghubungi gue tuh orang-orang yang Novi sudah dari awal. Ada beberapa akun yang ngimbok gue minta tolong, ya. Gue belum simpatik di situ. Dan gue kasih syarat waktu itu beberapa bulan lalu. Gue mau bergabung asal jangan ada pengacara lain karena gue nggak biasa rame-rame, gitu loh. Karena nama gue udah besar, gitu loh. Gue nggak biasa rame-rame, takutnya ada yang sok pinter, ya, yang belum mumpuni ilmu hukumnya sok pinter ngomongnya belepotan, gitu loh. Oke, kalau itu di okein, gue mau. Nah makanya kemarin ketika gue ada acara, ketemulah Novi sepakat. Kebetulan pengacaranya udah ninggalin dia semua. Ya gue masuk. Gue bilang, gue kerja cepet loh. Gue bilang, karena gue banyak kerjaan nih, gue kerja cepet. Maunya gimana? Nah, udah dua opsi gue kasih. Ini mau gue goreng biar lama berjilid-jilid atau mau menyelesaikan masalah. Mereka bilang mau menyelesaikan masalah, oke siap. Gue kejarlah si Farhat. Gitu kan. Setelah ada jawaban Farhat tadi pagi, clear dong, artinya Farhat itu suruh bikin gue akte dading. Ya kan? Gue bikinlah akte dading nantinya. Gue koordinasi sama Novi. Novi belum kasih jawaban. Tapi nggak taunya Novi cari pengacara lagi sih. Jenderal Ricky Sitohang. Wah ini nggak bener ini. Ini permainan bakul nasi ini. Kecewa Bang? Hah? Kecewa? Hah? Apa? Kecewa nggak Bang? Kecewa sih enggak, ini udah nggak bener gitu. Mau ngumpulin pengacara se Indonesia gitu. Emang Novi siapa? Gue juga baru tahu Novi. Dia bukan artis gitu. Tapi nggak ada komunikasi sebelum Hah? sama Abang maksudnya untuk mendatangi. Nggak ada komunikasi. Emang hak dia sih nyari pengacara. Tapi kan ini kan mencegah kode etik pengacara gitu loh. Ngerti nggak sih kode etik? Gue nggak pernah komunikasi sama Novi ya setelah itu, karena gue dapat tugas untuk selesaikan masalah ini. Setelah ini semua gue selesaikan, tahu Novi cari pengacara lagi. Jadi ngumpul kayak nasi uduk gitu loh. Mungkin lebih tepatnya menguatkan kali Bang. Nggak perlu kuat, gue nggak perlu kan, gue bilang gue nggak perlu banyak orang. Gue nggak mau banyak orang, risih gue gitu loh. Gue dalam perkara itu nggak mau banyak orang. Catat ya, dari dulu gue beracara nggak pernah banyak orang. Karena gue pengacara gentleman, ya. Tapi kalau gue udah disanding-sandingkan dengan orang lain, wah nggak beres ini barang nih, gitu loh. Karena Farhat Abbas sudah selesai nih, Farhat Abbas sudah oke, gitu loh. Gue nggak ada kaitannya sama sekali tentang kong kali kong. Wallahi demi Allah demi Rasul, gue bukan tipe pengacara pengkhianat. Walaupun gue bersahabat dengan Farhat Abbas, tapi kalau urusan kuasa, gue serang dia, gue serang. Nggak ada urusan. Tapi kalau waktunya damai profesional, gitu. Jadi jangan dipikir gue dekat sama Farhat Abbas gue berdamai, enggak. Gue sesuai dengan keinginan klien gitu. Berarti pilihannya apa nanti kalau misalkan Novi menunjuk pengacara baru, Abang mundur atau gimana atau seperti apa? Kalau Novi cari lagi pengacara lagi, berarti ini bukan nyari masalah, bukan nyelesain masalah, nyari gara-gara. Gue mundur lagi, gitu loh. Kan gue bilang gue nggak cari panggung di sini. Buat apa panggung tiap hari gue ngeliatin lu kok masuk, bentar lagi gue viral lagi tuh. Hotman Paris di pengadilan Jakarta Utara. Gue nggak cari panggung. Gue ini udah terkenal dari Orok gitu loh. Jadi gue nggak butuh itu. Yang penting gue ini bisa mendamaikan dua insan, ya kan, agar tidak berseteru. Karena pengacara yang sukses itu adalah pengacara yang berhasil melaksanakan tugas non litigasi. Bukan litigasi, pengadilan itu adalah cara terakhir. Pengadilan itu adalah cara-cara pengacara gagal, gitu loh. Kalau pengacara nggak gagal kayak gue nih, cerdas,
selalu mendamaikan kliennya. Ngapain kita ke akar sidang? Sidang itu pengadilan yang gagal, gitu loh. Peradilan yang gagal menurut gua gitu. Jadi apa pesan buat Novi sendiri yang tadi mendatangi calon pengacara barunya? Jangan gini loh. Novi ini kan lagi disimpatikan orang, ya kan? Novi kan orang lagi pada simpati nih. Jangan lagi Novi itu mencari panggung, mencari-cari masalah sehingga masalahnya berjilid-jilid nantinya. Gitu loh. Paham nggak? Jadi tolong hargai kita juga sebagai pengacara yang baru ini, karena di pengacara itu ada namanya kode etik di pasal 3 dan pasal 4. Tolong hargai juga tuh Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi hargai juga itu tentang nebis and idem, ya. Perkara yang satu ini tidak bisa perkara yang sama itu dilaporkan, saling lapor, jangan gitu loh. Nanti kasusnya nanti kayak nasi uduk, kan selalu bilang judulnya nasi uduk. Karena gue gak mau nasi uduk. Kalau nasi uduk beneran gue makan, tapi kalau pengacara nasi uduk udah tumpang tindih gue gak suka gitu. Bang, apa namanya, komentar abang ke Hotman Paris mungkin seperti apa bang? Kayaknya abang Itu yang gue bilang tadi, Hotman Paris walaupun diminta pendapat, dia harusnya normatif dong jawab pendapatnya untuk Novi saja. Tapi kan ini dikait-kaitkan lagi dengan keributan dengan Alvin Lim. Kan gak lucu. Ya kan? Ribut di tengah masalah klien gue. Urusan klien gue belum selesai, dia mau menciptakan lagi kisruh berdua urusan pribadi mereka di atas perkara klien gue. Makanya gue tegur keras Hotman Paris tadi, lu tua-tua malu lah gitu loh sama junior gitu loh. Udah tua bangka ngomongnya kekayaan mulu gitu loh. Lu nggak takut akhirat apa gitu ya. Ini gue tegas sama Hotman Paris, jangan ikut campur dengan kuasa orang gitu. Oke, Bang, kemarin Agus kan sudah mendapatkan full pembiayaan untuk berobat Bang dari Alvin. Nah artinya, tapi dia bersikukuh ingin uang donasi itu tetap kembali di Agus untuk digunakan sehari-hari. Nah itu tanggapannya seperti apa Bang? Masuk gimana? Iya, kan Agus kan sudah dibiayanya Bang, maksudnya sama Alvin Lim. udah di cover Tapi nih. tetap ingin uang donasi itu tetap kembali ke Agus itu Bang. Digunakan untuk Agus, Sekarang kan gitu. gini, jujur ya, kasus Novi ini kan panggung. Pengacara kalau yang masih kurang terkenal kayak gue, kayak Alvin Lim misalnya, dia akan mati-matian tuh cari panggung. Dia bayar pun nggak ada masalah. Kalau gue kan udah gak butuh panggung, gue udah terkenal gitu loh. Makanya gue bilang tadi, gue jijik kalau lama-lama harus selesaikan masalah ini lama gitu. Jadi kredibilitas gue sebagai pengacara terukur sama orang gitu loh. Artinya gue dianggap juga kerja begini gitu, lama banget. Makanya gue kerja cepet dan akhirnya ada jawaban dari Farhad Abbas. Kalau Alvin Lim ikut nimbrung bla 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 dan ini saya sudah biayai tapi saya juga mau duit yang itu, berarti Alvin Lim cari panggung gitu loh, nggak nyari masalah yang selesai. Bang, padahal kemarin Gitu. Alvin ini sama Farhad masih ingin memperjuangkan donasi, tapi tiba-tiba hari ini langsung berubah pikiran tuh Bang. Bro pikiran gimana? Si Farhadnya Bang udah nggak mikirin donasi lagi gitu kembali. Karena tadi pagi udah telepon sama gue, Farhad. Kan Farhad leadernya. Ngomong apa aja bang? Hah? dia ngomong. Bicara apa aja bang dengan Farhad? Gue baca ini. Iya. Telepon apa WA bang? WA. Gue kan sama Farhad baik. CS Gitu. bang. Tapi kalau urusan masalah hukum, gue sikat juga dia gitu loh. Nih, Assalamualaikum Tum. Apa bisa Novi dan Agus didamaikan dan dikembalikan lagi dengan sistem awal bahwa Novi yang akan mengobati Agus dengan biaya yang masih ada? Mohon pendapatnya. Maksudnya Novi yang biayai Agus lagi namun tetap dalam pengawasan yayasan Novi. Ya kan? Kapan tuh mau islah? Kan gue bilang gitu kan. Dia bilang respect kata dia. Biar saya atur sama Novi waktu islahnya, karena mendamaikan kedua orang yang sedang bersiteru adalah pahala. Lalu dijawab sama Farhad nih, matangkan aja dulu biar nggak bernasib sama dengan Brian. Intinya untuk pengobatan Agus nggak ada masalah, karena sudah diobati oleh titik-titik. Gue gak bisa nyebutin namanya ya. Bantu full yang obati ini. Uang donasi yang donatur mau ambil Alvin Lim siap talangi. Jadi donatur kalau menang perkara Alvin yang bayarin, bukan ngambil dari uang Novi. Dia kata dia. Jadi nggak perlu mengada-ngada gugat perdata dan LP kan Agus. Gue bilang saya baru 2 hari jadi kuasa hukum, jadi urusan gugat atau lapor itu pola pengacara yang lama dari Novi. Masalah udah nggak ada, Novi aja yang masih nggak berpikir dampak selanjutnya. Ribut, dia cari-cari gara-gara terus, kata si Farhad. Gue bilang oke, nanti saya bahas sama Novi lagi, karena sudah tinggal saya dan tim yang masih tersisa di Novi. Kemarin saya mau gabung asal pengacara sebelumnya nggak ada lagi. Gue bilang gitu kan, karena saya lihat nggak karu-karuan kalau banyak pengacara. Dijawab sama Farhad Abbas, kita hargai niat baik
kamu Cowboy Cengeng. Semoga tambah besar kamu. Dan saya yakin kamu pasti bantu orang buta. Nggak ada di dunia yang hujat bully orang buta selain grup Novi dan di Indonesia, netizen Indonesia. Gue bilang, hahaha, siap ketum tukang ngambek. Gue bilang begitu. Oh ya, coba atur dulu dan beri masukan kepada Novi. Gue bilang gitu kan, dia ketawa. Gue katain ketum tukang ngambek, dia ketawa. Lalu gue bilang, agar masalah segera selesai, nanti apa damanya di mensos atau secara pribadi kita lihat saja. Oh ya, gue ngomong gitu kan, terus buat draft tanda tangan saja dulu, maunya seperti apa, bawa ke saya, libatkan Brian, baru saya oke. Tetapi dipimpin Cowboy Cengeng, jumpa Agus sedih, kata dia gitu kan. Lah, Brian kan udah keluar tuh, gue bilang gitu. Nanti malah blunder, biar saya saja dengan tim saya yang masih tersisa, yang masih tersisa maksudnya. Kata beliau, oke, alhamdulillah, oke, saya coba bicarakan dengan Novi, mudah-mudahan diterima, ya. Oke, kata dia. Tapi abang dikatain Cowboy Cengeng gimana bang? Kan dia gue katain ketum tukang ngambek, gitu. Kan sama, emang di karakter itu tukang ngambek kan dikit-dikit lapor. Nah, gue dibilang Cowboy Cengeng, cengengnya dari mana? Orang gue Cowboy berani kan gitu. Oke, Bang, berarti Farhat sudah oke. Indikasi Udah oke kok, tinggal indikasi perdamaian udah oke, Bang. Udah. Gimana dari Novinya sendiri, Bang? Novi belum bisa gue hubungin, belum, karena kan beliau masih sibuk dengan menteri dan lain-lain. Gue sudah hubungin, cuman ada kendala dari tim-tim Novi yang lainnya, yang masih tersisa pengacaranya, karena mereka berpandangan hukum beda dengan gue gitu. Kalau mereka mungkin maunya berjilid-jilid kan, karena ini kan panggung, jujur nih panggung nih, gitu. Kalau gue udah nggak butuh panggung kan gitu, gue maunya gue dapat kuasa selesai. Oke, berarti kendala utamanya adalah banyaknya pengacara beda pemikiran, Bang ya? Ya. Tapi ada apa ini banyak yang bilang abang tuh lawan sepadan nih buat Farhat Abbas, gimana? Dia mau sepadan mau enggak, gue masa bodoh, yang penting gue kerja tulus ikhlas bela orang, klien gue udah seneng gitu loh. Gue nggak peduli dengan panggung-panggung ini. Kan gue udah bilang, gue dari zaman apa sih pun, zaman jebot, media belum rame ya kan, lu juga belum punya media. Gue udah diwawancara TV, bosen gue juga gitu. Jadi gue hari ini kebetulan gue lagi nangani perkara di Polres Jakarta Selatan, klien gue yang lain, ada lulu orang rame, ya udah diwawancara lagi gitu. Jadi bukan nyari panggung. Bang, besok nih rencananya Agus kan mau ke Kemensos nih, udah datang langsung gitu. Mungkin tanggapannya seperti apa Bang untuk duduk bareng gitu, mencari penyelesaian masalahnya? Kalau menurut gue sih bagus juga menghargai Kemensos kan, apalagi Farhat Abbas juga harus klarifikasi terkait statement dia yang katanya mau ngelaporin Mensos, Dinsos dan lain, itu lucu kan gitu. Udah Mensos ini berjasa ya kan, mau mendamaikan mereka, aku malah mau dilaporin, kan lucu. Ini lagi bilang tadi, Farhat ini pengacara cengeng gitu loh, bilang dikit-dikit lapor, dikit ngadu. Makanya saya bilang tadi sini, sebenarnya Farhat itu kecengengannya itu harus dihapuskan biar dia kelihatan gentle gitu. Jadi ini yang gue bilang tadi, mudah-mudahan dengan adanya Agus dipanggil Kemensos juga punya hak prerogatif untuk memanggil semuanya, karena ini berkaitan dengan donasi, berkaitan dengan Permensos nomor 8 tahun 2021 ya. Jadi ini semuanya wajib kumpul di sana. Dan harapan gue sebagai kuasa hukum, mudah-mudahan bisa mendamaikan mereka berdua dan masalah ini clear and clean. Karena di negara ini masih banyak urusan lain gitu loh. Masih banyak urusan pembangunan Prabowo ini yang harus dibahas secara signifikan. Ini kasus Agus sih gawat loh. Banyak perkara-perkara di Indonesia ini banjir. Ya kan, ada perkara begini begitu, kasus pembangunan tertutup sama kasus Agus sedih kan gitu. Agus sedih semua nih. Jadi se-Indonesia sedih karena beritanya Agus semua. Bang, kemarin juga Bunda Korla juga sempat berstatement tapi dipatahkan sama Bang Farhat nih, katanya mau dilaporin juga nih. Kan gue udah bilang Farhat itu pengacara cengeng, dikit-dikit lapor. Udah dia siapa juga dilaporin gitu loh. Gak apa-apa, biar aja. Bang, ini untuk meredam statement abangnya bahwa ada kekecewaan Romo sementara salah satu pihak lain, ya kan Nasdem juga baru konsultasi misalnya. Iya. Penetapan di konsultasi juga belum ada statement, ya kan. Itu jalan yang terbaik nggak sih Bang? Enggak, kalau konsultasi hukum wajar lah, wajar kalau itu dia mau bertanya dengan siapapun nggak masalah. Cuma kan pertanyaan wartawan ini kan katanya dia udah mau nunjuk konsultasi menemui, tapi belum oke. Kayaknya Bang. tertarik. Enggak, tadi lu bilang kan udah nunjuk pengacara lain, makanya gue Belum oke Bang. tersinggung gitu loh. Siapa tuh? Oi,
Tunggu, Pak Sekjen ya. Tunggu. Saya lagi di wawancara. Siap. Sambil saya. Bang, Siap, tapi siap. Abang mendampingi Novi pengennya gimana di Bang kasus ini Bang? Artinya kan ini melebar kemana-mana dan melibatkan berbagai pihak. Abang kepengennya sebenarnya seperti apa? Apakah Loh, jangan kepengen saya. kepengen Daripada si Novi. Novi kepengennya apa? Bilang ke Abang. Kan pengennya selesai. Ya. Makanya saya mau selesai. Saya kejar Barat Abad gitu loh. Selesai dengan cara Dengan bagaimana, cara Bang? damai kan? Kan udah selesai dari pada saat saya diberi kuasa kan bilangnya begitu. Meredam masalah. Dan Novi juga di beberapa komal kan dia berbicara, di beberapa media kan dia berbicara inginnya selesai tetap membiayai Agus kan gitu. Itu keinginan Novi. Keinginan Novi yang saya jalankan. Gitu loh. Pengennya selesai. Apalagi Tapi kenapa kemarin walk out? Artinya itu kan padahal sudah dibicarakan. kalau masalah walkout itu jelas-jelas akte dading itu tidak sesuai dengan keinginan Novi. Karena ada berapa klausul loh. Sampai katanya harus membiayai Agus 7 turunan. Emang siapa sih Agus? Mendingan Novi miara anak yatim piatu. Gitu loh. Ya, jadi itu ada klausul-klausul itu. Makanya Novi nggak setuju itu. Jadi Novi gimana pengennya uang dikasih ke Agus atau diserahkan ke Mensos atau apa? Nggak bisa. Uang itu atas saran saya dan mungkin Novi juga mau ya, tidak bisa diserahkan kemanapun sebelum ada putusan pengadilan. Uang itu tetap di yayasan. Kalau Agus beritikat baik mau dibiayai, silahkan datang dengan itikat baik, damai, ya kita potong tumpeng, mari kita biayai bersama-sama. Tapi atas pengawasan yayasan Novi, ya pengeluaran uangnya harus benar-benar profesional. Jangan kayak kemarin dibuat bayar utang si A, si B, C, dibeli handphone, di apa, jangan kayak gitu. Nggak ada lagi peristiwa hukum seperti itu. Ya. Bang, nih ada juga nih Bang, lagi panas juga nih terkait Dr. Richard Lee habis podcast sama si Abraham Silaban tapi tidak ditayangkan gitu Bang sama Gue nggak ikut Richard deh. Lee. Gue sorry gue nggak ikut. Karena gue nggak ada ranah itu. Gue berbicara masalah Novi aja. Ya oke ya. Oke. Karena gue nggak ada kaitan dengan itu. Terima kasih ya. Bang, berarti besok ini Ya. menemani ini juga nak besok Siapa? Novi Ke mana? Bang, harapan Bang apa Bang dalam kasus ini? Ya harapan gue kita semua berdamai ya kan, dan ini semua kembali dengan rule-nya. Agus jangan dengerin bisikan-bisikan setan kan gitu. Jadi kembali lagi ke ininya apa ke rule-nya bahwa Agus akan dibiayai oleh Novi seperti itu. Oke. Ya, oke. Good.